Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga alami remblong, sebuah truk tronton pengangkut kain menabrak truk box, rumah dan warung di Jalan Arteri Jakarta Bandung, Kabupaten Purwakarta. Sang sopir terjepit di bagian kemudi. Seorang ibu dan bayinya dievakuasi karena terjebak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter di Kabupaten Sumedang. Meninggalkan benda mencurigakan, seorang penumpang taksi diamankan polisi di Kota Bogor. Pelaku ternyata juga sempat mengutil barang di sebuah minimarket. Kita ke informasi pertama. Diduga alami remblong, sebuah truk tronton pengangkut kain menabrak truk box, sebuah rumah dan 2 buah warung di Jalan Arteri Jakarta Bandung, Kabupaten Purwakarta. Evakuasi sang sopir berlangsung dramatis hingga 2 jam karena terjepit. Dalam video amatir yang direkam petugas pemadam kebakaran Purwakarta, terlihat sopir truk pengangkut kain terjepit di bagian depan kendaraan. Petugas damkar bersama warga berusaha mengevakuasi pria yang diketahui bernama Adi Anggara berusia 35 tahun warga Karawang itu. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena kaki dan tangannya terjepit bagian depan mobil. Setelah 2 jam, sang sopir akhirnya bisa dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, Purwakarta. Selain sopir truk pengangkut kain, 2 orang lainnya juga mengalami luka-luka, yaitu kernet truk kain dan truk box. Menurut warga, kecelakaan bermula ketika truk pengangkut kain melaju dari Bandung menuju Jakarta. Di jalan yang menurun atau di lokasi kejadian, truk mengalami remblong sehingga sopir tidak bisa mengendalikan laju mobilnya. Truk langsung menabrak truk box di depannya hingga terperosok ke tebing setinggi 3 meter di sebelah kiri jalan. Truk pengangkut kain kemudian melaju kencang dan oleng ke kanan dan baru berhenti setelah menabrak 2 bangunan warung dan sebuah rumah warga. Bukan hanya itu, 2 unit motor yang terparkir juga rusak terserempet truk. Belum rem lah. Terus hari ini nabrak itu mobil bel up yang di sana, langsung lapas ke sini. Warung habis 2, rumah 1. Rumah 1. Ya. Untuk korban? Korban sementara nggak ada, luka-luka berat Pak. Tadi sempat dievakuasi terjepit. Evakuasi langsung ke Banyuasin. Tadi sempat terjepit lama ya? Ya, lama sekali. Ada 2 jam lah. 2 jam terjepit ya. Korban. Itu truk ini dari mana mau kemana ini? Arah Bandung ke Jakarta. Gitu. Kemudian rem ke sini. Remblong. Ya. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit penegakan hukum Laka Lantas Polres Purwakarta. Syamsun Nursyah melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Hujan deras selama 3 jam dan meluapnya sejumlah sungai mengakibatkan ratusan rumah di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon terendam banjir pada Selasa malam. Ketinggian air yang merendam pemukiman padat penduduk tersebut mencapai 1,5 meter. Ratusan rumah warga di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon terendam banjir Selasa malam. Rumah warga di kawasan padat penduduk ini terendam dengan ketinggian air 80 cm hingga 1 meter. Di titik terendah dan dekat dengan sungai, ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Menurut warga, banjir langganan ini disebabkan curah hujan yang tinggi selama hampir 3 jam. Banjir makin parah setelah meluapnya sejumlah sungai. Air dengan deras mengalir masuk ke dalam permukiman dan jalan penghubung antar kampung sehingga melumpuhkan aktivitas warga. Emang dari dulu sih selama saya pindah di Kalijaga memang punya pelangganan di sini. Hujan awalnya hujan dulu atau gimana? Biasanya hujan dulu itu kalau sekitaran 2 jam 3 jam hujan besar, sungai mulai meluap. Rumah Akang terendam? Terendam. Berapa ketinggian? Kalau ketinggian mungkin bisa saya gambarkan sepaha. 1 meter kurang lebih? Iya, kurang lebih. Terus mengungsi enggak? Enggak.
Ngejaga di rumah aja. Iya, ngejaga di rumah. Dari data BPBD Kota Cirebon, tercatat lebih dari 300 rumah di Kelurahan Kalijaga terdampak banjir. Selain di Kelurahan Kalijaga, banjir juga merendam rumah di Kelurahan Larangan dan kawasan Perumnas. Sekedar di Cirebon saja Pak, insya Allah tidak akan terjadi genangan Pak. Kebetulan ada hujan kiriman dari Kuningan Pak. Jadi kalau Kuningannya besar, buang ke Cirebon, Cirebon juga besar, nah akan terjadinya seperti ini Pak. Hujan derasnya lama, Pak? 3 jam Pak, kurang lebih 3 jam. 3 jam seperti ini. Cuma kontur tanahnya kan kita tidak rata Pak. Jadi ada yang turun ke dalam ya pasti banjir 1,5 meter. Kalau yang naik sedikit semata kaki, terus seperti itu. Berapa rumah, Pak? Ya di atas 50 sampai 100 Pak yang terendam. Meski banjir yang merendam cukup tinggi, namun sebagian besar warga memilih bertahan untuk menjaga harta bendanya. Banjir di Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Larangan ini kerap terjadi saat hujan deras melanda. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Banjir menerjang 2 desa di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang pada Rabu malam. Seorang ibu dan bayinya yang terjebak banjir dievakuasi karena ketinggian banjir sudah mencapai hampir 2 meter. Penyelamatan bayi yang dilakukan langsung. Video amatir merekam seorang kepala desa dan warganya di Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang saat menyelamatkan seorang ibu dan bayi dari terjangan banjir yang merendam dengan ketinggian hampir 2 meter. Musibah terjadi pada Rabu malam setelah wilayah Kabupaten Sumedang diguyur hujan deras sejak siang hari sehingga menyebabkan Sungai Ciplang meluap. Banjir yang menerjang Desa Sakurjaya dan Desa Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya ini juga menyebabkan seorang pengendara motor sempat hanyut terbawa arus banjir luapan Sungai Cipelang. Setelah dilakukan pencarian selama 1 jam, korban atas nama Mulyawan warga Desa Cibuluh Ujung Jaya ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi ditemukannya motor. Telah terjadi bencana banjir di Desa Ujung Jaya dan Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, karena meluapnya Sungai Cipelang, sehingga warga panik dan mengadakan evakuasi mandiri, termasuk evakuasi balita yang dilakukan oleh warga sekitarnya. Setelah kami sampai di tempat kejadian, kemudian mendengarkan ada informasi bahwa ada orang yang melintas di jembatan tersebut terbawa arus, sehingga motor dan jiwa orang tersebut terbawa arus dalam keadaan meninggal dunia. Adapun korban terseret arus 200 meter dari pinggir jalan. Kemudian untuk evakuasi kami dibantu oleh warga sekitar, kemudian kami dari BPBD Sumedang, TNI, Polri, dan relawan, sehingga pada pukul 00.25 korban dapat dievakuasi dan ditemukan. Pada Kamis pagi, warga mulai membersihkan lumpur sisa banjir. Permukiman warga di Dusun Nanjung Jaya, Desa Ujung Jaya ini adalah lokasi paling parah yang terdampak banjir luapan Sungai Cipelang. Oh, itu mau kejebak itu banjir. Terus? Air udah datang, dia belum keluar. Bawa itu bayi. Di mana Pak rumahnya Pak itu Pak? Ini di sini. Di sini ya. Itu waktu banjir ketinggian berapa ya Pak? Ya sekitar 2 meter. 2 meter ya. 2 meter, 1,5 meter. Pak, bayinya sekarang dibawa kemana Pak? Itu dibawa ke sana, ke Ujung Jaya, ke saudaranya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Pak, waktu kemarin kejadian hujan apa gimana Pak? Hujannya nggak berhenti dari Terus? sore. Terus kalau penyebab banjir kira-kira gimana Pak? Luber dari tanggul, Sungai apa tuh Pak? Cipelang. Pelang ya Pak. Sore hujan lebat, ada kiriman dari Songgeang, dari sini, terus itunya meluap kalinya, kali Cipelangnya meluap nyampe ke jembatan. Di Pastilga juga ada yang itu meninggal 1 orang. Ya langsung masih sore kejadiannya. Terus katanya ada dampak proyek tol pas balik.
Ya katanya di sini saluran tersumbat, saluran irigasinya kecil, mungkin nggak tahu apalah yang terjadi gitu. Malah jembatan yang tadinya ada ya sekarang kan ketutup. Jembatan. Ibu ini kira-kira berapa rumah Bu? Sini yang terendam? 200 kakak. 200 kakak. Itu hujan deras. Terus? Terus kan ada tol juga. Jadinya ya gini, tiap hujan gede pasti. Oh emang sering di sini? Sering. Sini lebih malah daripada seberang arahan di sini. Ini yang paling parah ya Pak? Ya, paling cepet juga naik ya. Terus waktu kejadian gimana tuh? Apanya? Waktu kejadian lagi di sini? Udah ke rumah sana. Oh udah ngungsi? Iya. Terus ketinggian air emang berapa? Segini lah. Sampai dada ya? Iya, ada. Terus ini barang-barang gimana nih? Ini basah semua. Karena lumpur? Iya. Sedikitnya 200 rumah warga di Dusun Nanjung Jaya terendam banjir. Ya untuk satu RT aja banyak, hampir 60 rumah. Hampir 60 rumah ya, tapi kalau satu RW yang banyak. Banyak. Ada kira-kira berapa? 200 ada? Satu RW? Ada. Ada 200 yang terdampak ya Pak ya? Ya. Terus kejadian banjir sendiri gimana sih Pak ceritanya Pak? Ya kelihatannya teh hujan merata, hujan yang hujan lebat gitu. Terus ketinggian air berapa Pak semalam? Ketinggian air di rumah di sini sekitarnya hampir 1 meter. Hampir 1 meter ya Pak? Di dalam rumah sendiri ya, sekitar 1 meter ini aja rumah di paling tinggi lah ininya teh gitu. Tapi ya 1 meter apalagi yang ini kan gitu ya. Banjir menyisakan sampah dan lumpur di permukiman warga. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Air pasang laut atau rob dan curah hujan tinggi mengakibatkan sekolah dasar di Kabupaten Indramayu terendam banjir pada Rabu pagi. Ketinggian air di seluruh ruangan bervariasi dari 30 hingga 50 cm. Meski terendam banjir rob, namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Tanpa alas kaki dan sepatu, para siswa dan guru Sekolah Dasar Negeri 1 Cangkring, Kecamatan Gantigi, Kabupaten Indramayu tetap semangat belajar meski dalam kondisi banjir. Air merendam seluruh kawasan sekolah mulai dari halaman hingga ruang kelas. Ketinggian air bervariasi dari 30 hingga 50 cm. Tetap semangat belajarnya. Nyaman nggak sih? Kenapa nggak nyaman? Basah kakinya ya. Pakai sepatu nggak sekolahnya? Enggak ya. Baju juga basah ya. Banjir air pasang yang menggenang sudah terjadi sejak Senin kemarin. Dalam sebulan, sekolah ini bisa 2 hingga 3 kali terendam banjir rob. Air pasang laut yang naik ditambah intensitas hujan yang tinggi membuat banjir di sekolah ini tak kunjung surut. Terlebih, sistem drainase di sekitar kurang baik hingga air sulit keluar dari area sekolah yang rendah. Sering Pak, sering. Kadang 1 bulan tidak banjir gitu, 1 bulan banjir lagi, kadang seminggu datang lagi tergantung kondisi alamnya juga. Ini penyebabnya apa sih Bu? Ini dari banjir rob ya Pak ya? Banjir rob. Iya, dari banjir rob ya. Pihak sekolah dan siswa berharap pemerintah Kabupaten Indramayu dapat mengambil langkah untuk mencegah terulangnya banjir serupa di sekolah mereka. Haroli Habibi melaporkan dari Indramayu. Puluhan tenda milik TNI yang digunakan oleh ratusan pengungsi akibat gempa bumi dibongkar di lapangan Prawatasari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Pembongkaran ini dilakukan menyusul selesainya masa tanggap darurat bencana gempa selama 30 hari. Personel TNI mulai membongkar puluhan tenda pengungsian yang digunakan ratusan pengungsi di lapangan Prawatasari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Rabu pagi. Warga yang sempat mengungsi dan menempati tenda tersebut sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau mengungsi pada tenda-tenda yang disediakan pemerintah Kabupaten Cianjur. Pembongkaran tenda pengungsian dilakukan menyusul habisnya masa tanggap darurat bencana selama 30 hari akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang berdampak di 16 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan relokasi kan tanggap darurat itu 1 bulan sudah selesai, itu kan serah dari TNI ke pemerintah daerah yang menangani pemerintah daerah.
Setelah pengungsi pulang dari sini Pak, kira-kira pengungsi tinggal di mana Pak? Tinggal di dekat rumahnya karena didirikan tenda-tenda dari pemerintah. Ya. Kira-kira Pak untuk pengungsi yang sudah meninggalkan pengungsian ini berapa kakak Pak? Kalau kakak saya kurang tahu, kalau jumlahnya ada sekitar 389 orang. Sejauh ini belum ada informasi dari Pemkab Cianjur apakah masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur akan diperpanjang atau tidak. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Puluhan warga bergotong royong membuat jembatan darurat yang ambles akibat tergerus banjir. Pasalnya jembatan yang ambles ini sangat vital bagi warga untuk beraktivitas. Puluhan warga bahu-membahu membuat jembatan darurat akibat terputusnya akses jalan yang tergerus banjir. Sebelumnya, Sungai Cigoong, Desa Ciwangi, Limbangan, Kabupaten Garut meluap, sehingga mengakibatkan jalan dan pondasi jembatan tergerus. Pembuatan jembatan dilakukan untuk mempermudah akses warga beraktivitas, termasuk melintas anak-anak menuju sekolah. Jembatan darurat ini dibangun secara gotong royong dengan menggunakan bambu dari sumbangan warga. Ini masyarakat sedang bergotong royong untuk penanganan darurat terjadi bencana tersebut. Yang memutuskan tadi sudah dikatakan bahwa terjadi kemarin setengah 4 terjadi jembatan putus, jembatan sementara. Berarti akses ini dipakai untuk anak sekolah juga Pak ya? Iya. Selain masyarakat? Iya betul. Kan ini dari RW 07 kalau mau berobat ke puskesmas melalui jalan alternatif ini. Banyak sawah yang terdampar banjir kemarin, ada berapa hektar, ada sekitar 5 hektar malah. Jembatan yang amblas dibangun pada tahun 2010. Sejauh ini jembatan sudah 2 kali diperbaiki, yaitu tahun 2017 dan tahun 2022. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.